Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melakukan simulasi dari sistem antrian pada restoran fast food. Di sini saya mempunyai data hasil observasi untuk 33 pelanggan. Dari data ini saya olah, lalu kita mendapatkan hasil pengolahan data, yaitu waktu antar kedatangan, waktu proses pemesanan, dan waktu proses pengambilan makanan. Data ini kita ambil satu persatu, kita simpan dalam Notepad, yang kita simpan dalam extension.txt. Lalu kita gunakan Arena Simulation. Di sini dalam software Arena kita masuk ke menu Tools dan Input Analyzer. Pertama kita analisa dulu hasil observasi yang kita lakukan. Di sini file, data file, use existing, kita pilih file yang kita simpan tadi. Contohnya di sini ada waktu antar kedatangan. Dalam waktu antar kedatangan di sini, kita ada 33 data paling kecil 0 sampai 919. Sampel min 222 dan standar deviasi 200. Dalam histogram di sini ada dibagi 5 interval, lalu kita juga bisa ubah interval yang akan kita gunakan dalam option, parameters, dan histogram. Di sini kita bisa ganti number of interval, contohnya 6, lalu di sini ada 6 pembagian data. Setelah data histogram kita dapatkan, lalu kita buka menu fit dan fit all. Bagusnya dari software Arena ini kita bisa menggunakan menu fit all, jadi kita akan mendapatkan data yang langsung dihitung mana distribusi terbaik yang mewakili data yang kita dapatkan ini. Di contoh ini, distribusinya adalah eksponensial. Dalam summary kita bisa lihat beberapa distribusi lain dengan square error paling rendah itu ada di Erlang dan eksponensial. Dan software Arena memilih eksponensial. Di sini sebelumnya saya sudah siapkan ketiga datanya. Untuk yang pertama di sini waktu antar kedatangan eksponensial, untuk proses pemesanan eksponensial, dan waktu proses pengambilan pesanan di sini distribusinya normal. Lalu dari masing-masing expression ini kita bisa copy, edit, copy expression, dan kita bisa gunakan dalam simulasi yang akan kita lakukan. Ini adalah flow dari simulasi. Pertama, customer datang, di menu kedatangan tipenya kita ganti, expressionnya kita sesuaikan dengan data yang ada dari input analyzer. Di sini maksimal arrival kita ubah ke 100. Setelah customer datang, masuk ke antrian pelanggan, pelanggan akan di hold. Kita tahan dulu. Di sini menggunakan tipe scan for condition, dia akan melihat kondisi kasir 1 atau kasir 2 dengan waiting in progress sama dengan 0. Jadi kita akan menunggu kasir 1 atau kasir 2 kosong, lalu pelanggan akan dikeluarkan dari antrian. Setelah keluar dari antrian, pelanggan akan memilih kasir. Di sini ada kondisi kasir 1, waiting in progress sama dengan 0. Jadi ketika kasir 1 0, sudah tidak ada antrian di kasir 1, pelanggan akan masuk ke kasir 1. Apabila kasir 1 tidak sama dengan 0, akan masuk ke S dan menuju ke kasir 2. Setelah selesai dari kasir, sebelumnya di kasir ini kita menggunakan action says delay release dengan ekspresi yang kita gunakan dari input analyzer untuk waktu pemesanan di kasir. Ini yang kita ubah ke second, dan resource-nya di sini untuk kasir 1 menggunakan kasir underscore 1. Setelah selesai dari kasir 1 atau kasir 2, pelanggan akan masuk ke antrian pesanan. Di antrian pesanan di sini akan mirip scan for condition untuk melihat juru saji mana yang 0. Jadi ketika kondisi ada salah satu dari juru saji 0, akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memilih juru saji. Dalam menu pilih juru saji, di sini ada dua pilihan, juru saji 1 sama dengan 0, atau juru saji 2 sama dengan 0. Di sini akan ada dua connection, ketika juru saji 0, juru saji 1 0 akan masuk ke juru saji 1. Atau ketika juru saji 2 sama dengan 0 akan masuk ke juru saji 2. Atau ketika keduanya penuh, akan masuk ke else menuju ke juru saji 3. Di juru saji juga sama, kita akan menggunakan says delay release, menggunakan resource untuk masing-masing juru saji, lalu menggunakan expression yang kita dapatkan dari input analyzer. Setelah selesai dari juru saji, akan masuk ke menu dispose. Proses selesai. Lalu kita bisa run simulasi, tapi sebelum kita run, kita setup dulu. Di sini dalam project parameter kita bisa masukkan title, replication parameter berapa kali replikasi akan kita lakukan, dan unitnya dalam second, minute, hours, dan sebagainya. Setelah kita setup, di sini akan saya coba kecilkan speed factor untuk simulasi yang akan kita lakukan. Kita play. Sebelum kita play, kita cek models dulu apakah ada error dalam simulasi kita. Di sini tidak ada error, kita run simulasinya. Terlihat ketika kasir 1 penuh, akan menuju ke kasir 2, dan selanjutnya. Kita bisa percepat. Simulasi akan dilakukan 10 kali sesuai dengan setting yang kita gunakan. Setelah selesai, dalam folder yang sama, dengan folder simulasi ini disimpan, kita bisa lihat file dengan extension .out. Kita buka file ini, kita buka dengan Notepad. Di sini kita bisa lihat di bawah, output dari simulasi yang kita lakukan, kasir 1, di sini ada average 0,43614, dan half width untuk kasir 1, dan kita juga bisa melihat untuk kasir 2, juru saji 1, 2, dan 3. Data ini kemudian bisa kita gunakan untuk validasi apakah simulasi yang kita lakukan ini valid atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.